Kalau diikutkannya kebangkitan Indonesia kita tahu dari Sinteyong, tetapi dengan kemasukan ketumnya, ketua umum yang baru yaitu Erick Thohir. Sebenarnya penantian yang cukup panjang ya, selama 32 tahun Indonesia saat kejuaraannya pada tahun 1991 itu adalah satu tempo yang sangat lama. 32 tahun itu. Akhirnya Indonesia telah mendapat juara, memenangi kejuaraan di Sukan C 2023 di Kamboja. Jadi pemain timnas Indonesia ini setelah gabungan Indra Safri dengan Sinteyong cukup sinkronis ya. Dia punya corak perlawanan dan juga skill itu. Jadi Abang Aska nampak di situ macam mana? Jadi untuk Indonesia pada kali ini juara medali emas ini sebenarnya rentetan dari banyak siri-siri perlawanan persahabatan yang telah dilakukan oleh Sinteyong. Jadi poin utamanya di sini apabila Sinteyong telah memberikan satu dasar yang cukup cantik untuk sepak bola ini, kemudian disambung oleh Indra Safri dan juga pembantunya Bima Sakti, itu yang membuatkan Indonesia semakin ke depan 5 tahun ke depan ini. Jadi Sinteyong telah mengambil alih sejak 2018 sehingga kini 2023, sudah 5 tahun ya. Sinteyong telah merubah corak permainan, taktikal, kemudian mental pemain, kemudian dari segi fizikal, itu semua diambil kira oleh Sinteyong dalam mengendalikan satu-satu pasukan timnas Bang Tengku. Itu sebenarnya kalau lah andai kata kan jadi itu Indonesia sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia. Saya rasa ini satu kebanggaan juga lah Indonesia ya. Sebab kalau ditengok daripada grup B ini, semua perlawanan di grup B Indonesia memenangi semua perlawanan itu. Jadi nampak di sini pasukan timnas Indonesia ini merupakan satu pasukan yang tidak boleh dipandang rendah juga ya. Mungkin Thailand menganggap dia juara selama 16 tahun. 16 kali dalam SEA Games. Jadi keyakinan orang tu lebih tinggi apabila berhadapan dengan timnas Indonesia. Mereka rasa kita sudah 16 kali. Tetapi ini baru rasanya baru sekali ya untuk selama tahun 1991. Dia untuk pertemuan Thailand dengan timnas Indonesia nih baru 3 kali untuk SEA Games final. Untuk final 3 kali. Yang ini untuk tahun 2023 nih adalah kali keempat. Jadi tahun 1991 itu Indonesia mendapat medali emas. Selepas 32 tahun itu tidak ada ya dua kali SEA Games tidak ada kejuaraan ataupun kemenangan yang diperolehi oleh timnas Indonesia. Jadi mungkin yang baru-baru ini mereka nampak wah ini Indonesia kita sudah 16 kali, orang baru sekali, begitulah mungkin kan. Mungkin itu pemikiran Thailand. Tapi itulah Indonesia punya sentiasa upgrade dah. Kalau tengok dia punya corak perlawanan, skill, dan juga dia punya pelatih pun sudah bertukar beberapa kali begitu. Nah, jadi Abang Aska bagaimana nampak situasi seumpama ini? Kalau diikutkannya kebangkitan Indonesia kita tahu dari Sinteyong, tetapi dengan kemasukan ketumnya, ketua umum yang baru yaitu Erick Thohir. Dia baru masuk daripada bulan 1 sekarang bulan 5 bulan dia memegang jawatan ketua umum PSSI ini. Ini menunjukkan kecintaannya kepada sepak bola di Indonesia itu sangat tinggi. Sebab Erick Thohir ini sebelum dia menjadi ketum ini, dia pernah memiliki satu klub di Italia yaitu Inter Milan. Klub yang sangat terkenal di dunia, Inter Milan ini. Bukan senang ya untuk orang seperti di Asia macam Erick Thohir memiliki klub bola sepak yang terkemuka, yang pernah bermain di situ. Roberto, pemain dunia Italia, Roberto pernah main di situ. Itu satu kebanggaan untuk rakyat Indonesia sebenarnya. Jadi selain Erick Thohir ini memiliki klub di Italia, dia juga memiliki klub di Amerika Serikat yaitu DC United. Dan dia memiliki klub-klub di Indonesia juga. Ada 1-2 klub di Indonesia yang pernah dipegang oleh Erick Thohir. Jadi apabila dia masuk menjadi ketua umum, ini yang membuatkan motivasi kepada pemain itu cukup tinggi.
Selain Erick Thohir ini seorang yang cintakan sepak bola, ingin berkembang maju, Erick Thohir juga adalah seorang motivator yang hebat di dalam bidangnya. Nah, selain dari pengusaha, dia juga pemilik klub-klub sepak bola di seluruh dunia. Dia juga seorang motivator yang hebat dalam mengendalikan mental-mental pemain. Bermakna dengan kehadiran Erick Thohir ini dia melengkapkan lagi untuk timnas Indonesia itu dan telah terbukti ya. Betul. Siri-siri perlawanan yang disertai oleh timnas Indonesia ini banyak yang tidak mengecewakan begitu. Betul. Oh, jadi kalau ditengok ya, bukan saja media-media luar negara, kita nampak media Thailand, media Malaysia juga memberi reaksi yang positif ya terhadap kemenangan timnas Indonesia nih. Nah, yang itu Bang Askar nampak macam mana dari segi momentum untuk sepak bola timnas Indonesia ini dibandingkan dengan Malaysia? Kita tengok di mana kekuatan itu yang perlu ditengok. Sebenarnya Malaysia ini juga hebat macam Indonesia, cuma apabila dia menentang Thailand, dia kalah 2-0, mungkin semangat mereka itu agak turun. Dan juga cara permain Malaysia sekarang, dia tidak lagi seperti dulu. Sekarang ini dia main long ball, itu agak sukar sedikit untuk mencapai satu prestasi yang baik. Untuk bermain sepak bola ini perlu ada satu skill individu dalam bermain short ball. Maksudnya antaran-antaran pendek, keberanian memegang bola, kemudian cara passing antara satu dengan yang lain. Tapi Malaysia, saya melihatnya waktu lawan Thailand dengan Vietnam, dorang suka long ball yang tidak ada tentu arah. Jadi di situ kesilapan besar tactical Malaysia dan strateginya untuk bermain long ball ini. Jadi untuk masa ke depan ini harap diubah. Berlainan dengan Indonesia ya. Indonesia dia bermain dari bawah, dia setup permainan ke tengah sampai ke atas itu menggunakan antaran-antaran pendek. Mereka begitu. Jadi antaran pendek, berani memegang bola, mengelecek sedikit, kemudian pas kepada teman-temannya di dalam tuh dalam jarak yang tidak jauh lah. Iya, dalam jarak yang mungkin 2 hingga 3 meter, dan mereka dapat mengawal dengan baik sampai akhirnya mereka hantar kepada penyerang dan penyudahan yang baik di segi penyudahan Ramadan Sananta dan juga penyerang-penyerang lain itu yang membuatkan Indonesia unggul dengan permainan strategi yang diterapkan oleh Indra Sapri ini. Mantap lah. Kalau gitu tengok yang sepanjang perlawanan untuk final nih ya. Final nih saya tengok peluang-peluang ya oleh Marcelino. Dia mendapat beberapa kawalan bola tuh. Dia banyak pada Marcelino saya nampak. Tetapi jaringan yang dia lakukan itu dia tinggi ya. Jadi rasanya kalau rendah sedikit dia mungkin boleh lebih daripada 5 jaringan mungkin kan. Marcelino seorang pemain yang berbakat di Indonesia. Dia punya pengalaman ketika ini dia bermain di Belgium ya, Eropa. Jadi pengalaman yang dia bawa dari Eropa itu sudah tentu akan diserap masuk ke pemain-pemain lain itu. Dia juga seorang yang memberi semangat kepada kawan-kawan teman-temannya di dalam pasukan itu. Apa yang sepatutnya harus diambil contoh ya bagi timnas Indonesia ini, karena telah terbukti ya Indonesia menewaskan Thailand yang kira itu adalah juara bertahan dan juga satu pasukan yang kira hebat ya. Memang Thailand, Vietnam begitu. Iya. Jadi sekarang ini Thailand dia tidak boleh lagi memandang rendah kepada Indonesia, juga sebenarnya kepada Malaysia, sebab Malaysia pun hanya kalah 2-0 oleh Thailand. Vietnam pun mengalahkan Malaysia hanya 2-1. Itu pun dengan 2 kartu merah kepada Malaysia. Seandainya Malaysia ketika menentang Vietnam tidak dikenakan kartu merah, mungkin berbeza hasilnya. Nah, mungkin Malaysia juga boleh memberi saingan. Tetapi apa boleh buat, mungkin keberuntungan ataupun nasib tidak menyebelai Malaysia. Apapun Thailand pada saat ini, Piala Asia akan berlangsung pada Desember ini, dan disitulah Indonesia akan memperlihatkan bagaimana tim yang sebenar mereka. Sebab di situ mereka sudah akan melawan tim-tim Asia gergasi Asia yang cukup hebat, pernah main di Piala Dunia. Jadi Piala Asia inilah penentu. Semua pemain ini perlu konsisten daripada sekarang, jaga stamina dan juga mengikuti setiap apa yang di strategi taktikalkan oleh Sinteyong nanti. Sebab Sinteyong yang akan membawa
Piala Asia ini nanti. Jadi bermakna dari segi momentum untuk timnas Indonesia ini sudah nampak di sini. Kalau untuk SEA Games Piala tahun 2023 ini Indonesia mendapat kejuaraan ini, bermakna perlu pertahankan dan ditingkatkan lagi. Iya, perlu dipertahankan. Quality dan juga skill itu dan corak-corak permainan yang sedia ada. Jadi rasanya kalau gabungan antara pelatih-pelatih timnas Indonesia ini, corak mereka untuk mencaturkan permainan tuh seperti yang akhir ini macam 4-4-2 kalau tidak silap kah? Bagaimana itu? 4-4-2 atau bagaimana? Kadang-kadang dia berubah mengikut tim yang dorang lawan ini. Dia tidak tetap juga formasi itu. Kalau yang akhir ini 4-4-2. Sebelum ini dia kadang-kadang guna 3-4-3 juga. Jadi ikut kesesuaian ya. Ikut kesesuaian pada pihak lawan, itu barulah jurulatih itu dapat mengatur strategi yang tepat dengan lawan yang tepat. Itulah, kita tidak menafikan ya juga bahwa pasukan timnas Indonesia ini adalah satu pasukan yang kira unggul ya. Jadi kalau tengok dengan jiwa muda begitu, jadi pantas saja mereka beraksi untuk final baru-baru ini telah menunjukkan satu energi yang sangat luar biasa ya. Sehingga akan menjuarai Sukan SEA untuk tahun 2023 di Kamboja. Sampai jumpa lagi, kita akan berbicara lagi tentang sepak bola bersama dengan Abang Askalani Studio. Bye-bye. Bye-bye.